Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran IPA dengan materi yang pertama adalah objek IPA dan pengamatannya. Bersama saya, Nurul Rahmadana SPDGR dan Ibu Ritayati SPD. Simak videonya sampai habis, catat hal-hal penting ada di dalamnya, karena nanti akan ada soal-soal yang akan dilampirkan di Google Classroom. Terima kasih. Adapun kompetensi dasar yang akan kita uraikan, yang pertama, KD 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Kemudian KD 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, menjelaskan keterampilan proses penyelidikan IPA, mendeskripsikan kegunaan mempelajari IPA, dan menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. IPA. Seperti yang kita ketahui, IPA kepanjangan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Aristoteles mengungkapkan bahwa sebuah cara untuk mempelajari IPA yaitu dengan tahapan ilmiah atau disebut metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama, melakukan observasi awal. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian yang keempat, melakukan eksperimen. Kemudian yang kelima, melakukan analisis hasil dan menarik kesimpulan. Kegunaan mempelajari IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya kenapa matahari bersinar atau kenapa pelangi warnanya 7. Kedua, meningkatkan kualitas hidup, karena pengamatan kamu bisa menentukan tanaman apa yang cocok ditanam di kebun kamu yang berada di kaki gunung. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, misalnya kamu bertemu aliran air kotor, tetapi digunakan untuk mandi oleh masyarakat sekitar. Kamu bisa membuat penyaring sederhana untuk membuatnya menjadi bersih. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis, membuat kamu terbiasa berpikir secara berurutan dan menggunakan logika ilmiah dalam menyimpulkan sesuatu. Apa saja sih yang terdapat di alam sekitar kita? Makhluk hidup. Ada manusia, tumbuhan, hewan, virus, maupun bakteri. Makhluk tak hidup atau benda mati. Ada tanah, air, buku, batu, dan televisi. Makhluk hidup maupun makhluk tak hidup adalah bagian dari objek IPA. Segala sesuatu yang kita amati namanya objek pengamatan. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Dalam objek IPA terdapat objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Seperti yang disebutkan tadi, seperti manusia, tumbuhan, hewan, virus, maupun bakteri. Objek abiotik. Objek abiotik adalah
objek yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Seperti tanah, air, buku, batu, dan televisi. Jadi, pada IPA, objek-objeknya baik objek hidup atau objek tak hidup, semuanya sebagai objek untuk diteliti segala karakteristiknya sebagai pengetahuan manusia. Bagaimana cara mengamati objek IPA tersebut? Yaitu dengan proses penyelidikan objek IPA. Yang pertama dengan pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat peraga. Contohnya, seorang anak sedang melihat kupu-kupu dengan menggunakan lup. Kedua, seseorang sedang melihat keadaan daun. Ketiga, seorang peneliti sedang melihat benda mikroskopis. Macam-macam pengamatan. Ada pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang menggunakan alat indera. Alat indera yang kita miliki yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera pembau, dan indera perasa. Contohnya, melihat lantai yang kotor, mendengar fluid ditiup, mengecap sebuah jeruk yang masam, membau asap, meraba kain yang kasar. Pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang menggunakan alat ukur dan menghasilkan angka atau nilai. Contohnya, mengamati pertumbuhan kecamba dihasilkan pertumbuhan rata-rata 0,5 cm setiap harinya. Proses selanjutnya adalah inferensi. Inferensi adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, kita mengamati kupu-kupu. Kupu-kupu kita lihat ciri-cirinya berwarna coklat dan hitam, berkaki 6, dan bisa terbang. Proses selanjutnya yaitu komunikasi. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data pendukung yang dapat dikomunikasikan misalnya tabel, grafik, bagan, atau gambar. Dalam proses penyelidikan IPA, seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Adapun sikap-sikap ilmiah antara lain mampu membedakan antara opini dan fakta. Opini adalah pendapat umum atau pribadi yang belum teruji kebenarannya melalui suatu penelitian. Sementara itu, fakta merupakan hasil suatu penelitian dan kebenarannya sudah teruji. Kemudian, berani mencoba. Rasa ingin tahu tentang sesuatu tidak akan pernah terwujud tanpa keberanian untuk mencoba. Kita harus berani mencoba untuk mencari jawaban atas berbagai pernyataan atau pertanyaan yang ada di pikiran kita. Kemudian, jujur dan teliti. Seorang peneliti atau ilmuwan harus jujur dalam mengambil dan mengolah data. Tidak boleh terjadi pemalsuan atau manipulasi dalam pengambilan data, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian, selalu ingin tahu. Seorang yang mempunyai sifat selalu ingin tahu biasanya banyak bertanya. Keinginan tahuan dan minat atas segala sesuatu merupakan salah satu dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum dalam bidang sains. Kemudian, bekerja sama. Seorang peneliti selalu membutuhkan orang lain. Pada saat melakukan percobaan, peneliti harus mampu bekerja sama dengan temannya, sehingga percobaan dapat berhasil dengan baik.
Kemudian terbuka dan fleksibel. Seorang peneliti harus dapat berterus terang, berpikir positif, dan bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Kritikan, saran, dan masukan dapat membuat hasil penelitian menjadi baik. Kemudian, bertanggung jawab. Seorang peneliti harus bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya, baik secara ilmiah maupun moral. Selain itu, keselamatan tim dan kelestarian alam juga menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, ulet dan gigih. Penelitian membutuhkan keuletan, kegigihan, keyakinan, dan kerja keras. Seorang peneliti tidak boleh cepat berputus asa. Jika gagal dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus segera mencari penyebab kegagalan itu. Kemudian objektif. Seorang peneliti dalam mengemukakan hasil penelitiannya tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadinya, tetapi harus berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Kemudian mensyukuri karunia Tuhan. Seorang peneliti harus bersyukur karena diberi kesempatan untuk menikmati ciptaannya. Salah satu caranya dengan meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. Itulah tadi materi yang sempat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan jawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.